Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfana Suwasriki dengan NPM 22753004 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3A. Di sini saya akan mengerjakan tugas terstruktur, yaitu yang ini. Dalam komunikasi data yang berjalan pada modul OSI layer, terdapat protokol yang memungkinkan komunikasi berjalan dari layer 2 menuju layer 3 maupun sebaliknya. Kemudian di sini sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh pembentukan dan cara kerja protokol tersebut pada IPv4 dan IPv6. Presentasikan dalam bentuk video berdurasi minimal 15 menit. Nah, di sini pada OSI layer. Nah, pada OSI layer sendiri terdapat beberapa layer, yaitu di sini terdapat 7 layer, yaitu diantaranya ada aplikasi, presentation, lalu ada session, transport network, data link, dan physical layer. Nah, di sini pada contoh yang saya berikan di sini merupakan dari layer ketiga, yaitu layer network. Nah, pada layer network atau layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir bertukar data melalui jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. IPv4 dan IPv6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol perutuhan seperti Open Shortcut First dan protokol perpesanan seperti Internet Control Message Protocol. Nah, di sini sebagai contoh pada layer network di dalamnya terdapat IPv4 dan IPv6. Nah, untuk mencapai komunikasi dari 7 layer ini menggunakan komunikasi end-to-end dan melintasi batas-batas jaringan. Di sini menggunakan 4 operasi dasar, yaitu mengatasi atau menentukan perangkat akhir, mengenkapsulasi, menggunakan routing, dan deenkapsulasi. Nah, untuk menunjukkan perangkat akhir, nah di sini perangkat akhir harus dikonfigurasi dengan alamat IP yang unik untuk mengidentifikasi pada jaringan. Kemudian pada enkapsulasi, lapisan jaringan merangkum unit data protokol atau sering disebut dengan PDU dari lapisan transport ke dalam sebuah paket. Proses enkapsulasi menambahkan informasi header IP seperti alamat IP host sumber atau dari pengirim, alamat IP pengirim, dan tujuan atau alamat IP penerima. Proses ini disebut enkapsulasi yang dilakukan oleh sumber paket IP atau pengirim. Kemudian di sini terdapat proses routing. Routing sendiri adalah lapisan jaringan yang menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket harus diproses oleh router. Peran router adalah memilih jalur terbaik untuk mengarahkan paket menuju host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai routing. Sebuah paket mungkin melewati banyak router sebelum mencapai host tujuan. Setiap router yang dilintasi paket untuk mencapai host tujuan disebut hop. Kemudian terdapat proses deenkapsulasi. Nah, pada proses deenkapsulasi sendiri, ketika paket sudah melakukan proses dari layer 7 ke layer 1 dan telah melakukan proses routing, maka paket tersebut akan dienkapsulasi. Nah, penjelasannya seperti ini. Ketika paket tiba di lapisan jaringan host tujuan, maka host akan memeriksa header IP paket tersebut. Jika alamat IP tujuan dalam header cocok dengan alamat IP-nya sendiri, maka header IP akan dihapus dari paket. Setelah paket deenkapsulasi,
oleh lapisan jaringan PDU lapisan 4 yang dihasilkan diteruskan ke layanan yang sesuai pada lapisan transport. Proses deenkapsulasi dilakukan oleh host tujuan paket IP. Nah, ini adalah simulasi pengiriman paket yang sudah yang menggunakan layer OSI layer dari aplikasi ke presentation. Lalu dari presentation ini nanti akan ke session. Nah, dari session ini akan ke transport. Nah, dari session ke transport ini akan dienkapsulasi, akan menjadi paket, akan menjadi segmen. Nah, setelah menjadi segmen, dari transport akan dienkapsulasi lagi ke network dan akan dienkapsulasi menjadi paket. Dan dari network ke data link nanti akan dienkapsulasi menjadi frame. Nah, dari frame ini nanti akan pada physical layer ini akan diubah menjadi biner. Nah, pada biner itu sendiri nanti akan di routing di router dan akan dikirimkan ke IP tujuan. Nah, setelah biner ini sudah di routing dan sudah tertuju IP-nya atau alamat penerima, maka di situ akan digunakannya proses deenkapsulasi. Nah, biner ini akan di deenkapsulasi menjadi frame, lalu di deenkapsulasi menjadi paket, lalu juga nanti akan di deenkapsulasi menjadi segmen. Nah, dari segmen ini akan di deenkapsulasi menjadi data. Nah, data ini yang akan dikirimkan ke penerima. Di sini saya akan coba memutar simulasinya. Nah, di sini terdapat dua IP, yaitu IP pengirim dan IP penerima. Nah, ini contohnya data yang ingin dikirim dari IP pengirim. Nah, dari physical langsung saja terus ke presentation. Setelah presentasi ke session. Nah, setelah session ini langsung ke transport. Nah, pada transport ini yang sudah saya bilang tadi akan dienkapsulasi menjadi segmen. Nah, setelah data berubah menjadi segmen, lalu dia lanjut ke network dan pada network juga akan dienkapsulasi menjadi paket. Nah, setelah menjadi paket, maka dia akan menuju ke data link dan akan dienkapsulasi menjadi frame. Nah, setelah menjadi frame, maka pada physical layer frame ini akan diubah menjadi biner yang akan digunakan untuk routing ke IP tujuan. Nah, ini adalah proses routing. Setelah di routing, maka setelah mendapatkan IP tujuan, maka biner tadi akan tertuju kepada dan prosesnya sama, yaitu nah karena dari IP penerima tadi menggunakan enkapsulasi, maka untuk mengirimnya menggunakan deenkapsulasi. Nah, prosesnya seperti ini. Sama ya. Dia akan dikembalikan menjadi sama dari biner ke frame, dari frame ke paket, dari paket ke segmen, dari segmen ke data. Nah, data ini akan langsung tertuju kepada penerima. Kemudian pada IPv4 IPv4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirimkan ke perhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuan. Nah, sama halnya seperti tadi dari yang telah di routing dan tujuan akhirnya adalah IP yang telah dituju. Nah, ini adalah gambaran dari header paket IPv4. Di antaranya ada 4 byte. Nah, ini adalah proses-proses dari ini yang di nah,
Dari nilai biner setiap bidang mengidentifikasi berbagai pengaturan paket IP diagram header protokol yang dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nah, dari versi ini ke length network, lalu ke DS, DSCP, dan DCN, lalu ke length total, lalu mengidentifikasi lagi seperti inilah. Ini. Nah, ini dijelaskan di deskripsi sini. Nah, pada versi sendiri berisikan tentang nilai biner yaitu 4 bit yang disetel ke 0100 yang digunakan untuk mengidentifikasi sebagai paket IPv4. Lalu pada byte kedua DS atau div serve sebelumnya disebut bidang jenis layanan atau host. Nah, pada bidang DS adalah bidang 8 bit yang digunakan untuk menentukan prioritas setiap paket. Nah, pada 6 bit sendiri, disignifikan dari bidang div serve adalah bit titik kode layanan terdiferensi, dan 2 bit terakhir adalah bit pemberitaan kemacetan eksplisit. Nah, kemudian di sini ada waktu untuk hidup atau time to life, atau biasa disebut dengan TTL. Nah, pada TTL sendiri berisikan biner 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa pakai paket. Nah, perangkat sumber paket IP4 sendiri menetapkan nilai TTL awal. Ini berkurang 1 setiap kali paket diproses oleh router. Kemudian di sini terdapat protokol. Ini digunakan untuk mengidentifikasi protokol tiket berikutnya. Nilai biner 8 bit ini menunjukkan jenis muatan data yang dibawa oleh paket yang memungkinkan lapisan jaringan meneruskan data protokol lapisan atas yang sesuai. Nilai umum termasuk ICMP, TCP, dan UDP. Kemudian pada header checksum ini digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada header IPv4. Nah, selanjutnya di sini ada IPv6. Nah, IPv6 ini mengatasi keterbatasan dari IPv4 dan merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan saat ini atau untuk masa yang akan datang. Nah, perbaikan dari IPv6 ini adalah peningkatan ruang alamat, yang dimana pada IPv6 ini didasarkan pada pengalaman hierarki 100 menggunakan 128 bit dibandingkan dengan IPv4 yaitu menggunakan 32 bit. Kemudian di sini meningkatkan penanganan paket. Nah, pada header IPv6 telah disederhanakan dengan lebih sedikit bidang. Kemudian menghilangkan kebutuhan akan NIT atau NAT. Kemudian ini adalah perbandingan ruang dari IPv4 dan IPv6. Pada IPv4 terdapat 4 miliar IPv4, sedangkan pada IPv6 terdapat 340 IPv6 undersilion. Nah, di sini terlampau jauh perbedaannya dari 1 miliar ke undersilion. Nah, ini adalah bidang dari header IPv6. Nah, pada IPv6 di sini terdapat versi. Nah, versi ini berisikan tentang dari nilai biner 4 bit yang disetel ke 0110. Nah, pada IPv4 sendiri disetel ke 0100, sedangkan IPv6 disetel ke 0110 yang mengidentifikasi sebagai paket IP versi 6. Kemudian untuk TTL-nya
Di sini 8 bit ini setara dengan TTL bidang layanan diferensi atau DS IPv4. Kemudian di sini length atau panjang muatan ini menggunakan 16 bit yang menunjukkan panjang bagian data atau muatan paket IPv6. Ini tidak termasuk panjang header dari IPv6 yang merupakan header tetap 40 byte. Ini perbedaan dari header dari IPv6 dan IPv4. Lalu selanjutnya di sini nah di sini contoh pengiriman data untuk IPv4. Nah, di sini kan terdapat 4 PC dan 4 IP. Nah, di sini pada PC pertama akan mengirimkan ke PC ke H4. Maka dari di sini Nah, di sini akan langsung saya simulasikan. Nah, kan di sini pada IP H1 ini kan dia ingin mengirimkan data atau paket dengan alamat IP 192.168.1.7, yaitu ini IP milik dari H4. Nah, maka dari itu dari PC H1 akan mengirimkan data ke H4. Ini saya harus mengirimkan permintaan ARP untuk mengetahui alamat MAC. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui alamat MAC dari IP 192.168.1.7. Nah, maka dari itu dari PC H1 ini akan mengirimkan ping atau paket. Nah, di sini terdapat 3 paket untuk memeriksa manakah MAC host dengan alamat IP 192.168.1.7. Nah, setelah diperiksa, maka dia akan menseleksi, switch ini akan menseleksi bahwa dari 3 PC yang dituju ini, bahwa PC ketiga atau H4 ini yang mempunyai IP 192.168.1.7. Dan pada PC H2 dan H3 tidak memilikinya. Maka paket tersebut akan dibuang atau dihapus dan tidak digunakan. Sedangkan PC H4 ini akan mengembalikan alamat MAC dari PC H1 untuk menerima paketnya. Nah, di sini pada H4 mengirimkan kembali alamat MAC yang telah diberikan oleh PC H1. Kemudian PC H1 ini mengirimkan data ke alamat ke H2. Simulasinya seperti ini. Sekarang saya memiliki MAC dari PC H4 dan langsung dia mengirimkan atau meneruskan informasi saya, atau dia di sini mengirimkan paket untuk PC H4 dan PC H4 ini langsung menerima paketnya. Terima kasih saya mendapatkannya. Kemudian di sini untuk IPv6 Nah, jika jaringan Anda menggunakan protokol komunikasi IPv6 menggunakan protokol Network Discovery atau ND adalah yang Anda perlukan untuk mencocokkan alamat IPv6 dengan alamat MAC. Nah, tadi kan pada ARP ini digunakan untuk IPv4, sedangkan untuk IPv6 menggunakan host. Nah, di sini sebagai contoh protokol Network Discovery IPv4 terkadang disebut sebagai dengan ND atau NDP.
Ini ND atau NDP ini sering disebut dengan singkatannya. Nah, dalam kursus ini bukan sebagai ND. ND menyediakan resolusi alamat, penemuan router, dan layanan pengalihan untuk IPv6 menggunakan ECMP v6 dan ECMP v6 ND menggunakan 5 pesan untuk melakukan layanan berikut. Nah, pesan-pesannya diantaranya pesan permintaan. Kita di sini. Nah, pesannya ada neighbor selection message, neighbor advertisement message, lalu ada router selection message, router advertisement message, dan redirect message. Nah, pesan neighbor selection dan neighbor advertisement digunakan untuk mengirimkan pesan antar perangkat seperti resolusi alamat. Mirip dengan seperti IPv4, perangkat mencakup komputer, host, dan router. Nah, ini merupakan contoh dari pesan dari perangkat menggunakan satu switch dan 2 PC. Di sini menggunakan IP yang sama, kemudian host yang berbeda. Nah, ini yang kedua ini adalah contoh memberikan pesan perangkat ke router. Nah, router ini akan meneruskannya ke PC yang dituju. Catatan sini kelima adalah pesan pengalihan yang digunakan untuk pemilihan hop berikutnya. Yang lebih baik hal ini berada di luar cakupan kursus. Nah, untuk meresolusi alamat pada IPv6 sebenarnya sama seperti IPv4. Perangkat IPv6 ini menggunakan IPv4 ND untuk menentukan alamat MAC perangkat yang memiliki alamat V6 yang diketahui. Nah, sebagai contoh di sini pesan dari tetangga atau biasanya disebut dengan selection message. Nah, disikan hai, siapapun yang memiliki IPv6 2001 DB8 acat 1 kirimkan saya alamat MAC Anda. Nah, pesan ini akan diterima oleh PC yang mempunyai IPv6 ini. Kemudian pada PC yang mempunyai alamat IPv6 ini mengirim pesan pada PC yang memintanya. Nah, di sini seperti contoh i2001 db8 acat 110. Saya adalah yang IP yang dicari pada PC satu ini dan alamat MAC saya, dan dia memberikan alamat MAC-nya untuk diberikan ke PC 1. Dan sebagai contoh nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana IPv6 ini mengirimkan pesannya. Nah, yang di sini terdapat addressing table, yang dimana di sini terdapat IPv4 dan prefix dari topologi yang telah diberikan. Kemudian di sini saya langsung akan mencoba. Yang pertama di sini kita klik router. Ini kita
Nah, yang pertama di sini kita pilih router. Nah, lalu pada router ini kita pada CLI, langsung saja kita enter. Nah, sebelum itu untuk mengaktifkan untuk melihat IPv6 itu berjalan, maka kita harus mengaktifkan IPv6 terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan perintah enable untuk exec. Lalu kita ketikkan perintah show IPv6 network. Nah, di sini IPv6 sudah aktif. Dan jika ingin menghapusnya, kita menggunakan perintah clear IPv6 network. Ini dengan clear IPv6 network. Nah, ini digunakan untuk menghapus dari IPv6-nya. Kemudian di sini kita diminta untuk PC1. Nah, pada PC1 ini kita klikkan simulation. Pastinya kita beri kemudian kita klik soal. Ini di sini kita akan IPv6 kita setting di NDP IPv6. Lalu di sini kita show all none dan kita run. Nah, kita kembali ke ini ke PC1. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk ke command prompt, lalu kita ping n1201 dan db8 db8 lalu acak 1. Nah, ini digunakan untuk mari kita lihat pada table. Nah, ini digunakan untuk mengeping ke PC2 dengan IP-nya ini 201 db8 acat 1b. Nah, ini adalah milik dari IPv6 milik PC2. Di sini kita akan coba ping. Di sini kita akan pingnya. Reset. Di sini coba ping ulang. Oh, sebentar, terjadi kesalahan. Nah, sini sudah jalan. Kita reset. Kita ping ulang ya. Nah, dari PC1 ini akan mengirimkan ke switch. Untuk IPv6 sendiri pada OSI layar sama menggunakan enkapsulasi. Nah, di sini memilih untuk mencari dulu di mana yang mempunyai IPv6 dari yang telah kita berikan tadi, yaitu 2001 D8 acat 1B. Nah, di sini akan memeriksa dulu. Tadi kan sudah dari switch kita sini.
PC A. Dan sini sebenarnya sudah benar, maka sebelum itu pada topologi ini akan memeriksa keseluruhan. Kita besarkan. Nah, paket sudah paket akan dikirimkan ke keseluruhan terlebih dahulu untuk mengecek, dan pada PC 2 ini akan mengirimkan alamat MAC-nya untuk mengetahui bahwa IP inilah yang pada MAC address IP PC2 lah yang dicari oleh PC1. Maka dari itu PC1 ini mengirimkan datanya ke PC2. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin banyak salahnya, saya minta maaf. Saya juga di sini masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.